Baiklah, izin perkenalan, saya Nia Andriani Pardede, mahasiswa S2 ULBI dengan NPM 211230089. Izinkan saya menyampaikan summary dari Jurnal Logistik and Logistic Management Benefit and Challenges oleh G. Kanagavali Ramsena Aziz. Logistik manajemen merupakan sistem yang efektif bagi perusahaan untuk mengirimkan produk ke pelanggan dengan waktu yang tepat sesuai dengan permintaan mereka pada saat waktu dan biaya yang juga tepat. Logistik manajemen itu terdiri dari perencanaan, implementasi, dan pengendalian aliran bahan mentah dan barang jadi dari pemasok sampai dengan kepada pelanggan. Adapun prinsip-prinsip dasar dari logistik, yang pertama right product, yaitu barang yang selalu diperlukan pada saat itu harus tepat. Kemudian yang kedua right amount atau tepat jumlah. Kemudian yang ketiga right quality atau tepat kualitas. Kemudian yang keempat right time atau tepat waktu. Yang kelima adalah right place atau tepat tempat. Kemudian yang keenam adalah right cost atau tepat biaya. Adapun misi daripada logistik itu sendiri, yang pertama logistik itu adalah diperlukan untuk meminimalisasi waktu pengiriman, yaitu dengan cara mempersingkat waktu tempuh. Kemudian yang kedua meningkatkan penggunaan kapasitas, yaitu dengan cara mengurangi overhead dan meningkatkan kekuatan finansial. Yang ketiga quality management, yaitu dengan cara memperbaiki metode daur ulangnya. Kemudian yang keempat generate and maximize flexibility, yaitu dengan cara memaksimalkan transparansinya. Kemudian berikutnya membuat ramah lingkungan, yaitu dengan teknologi yang ramah lingkungan. Kemudian hub transportation capabilities atau peningkatan kapabilitas transportasinya, yaitu dengan cara meningkatkan hubungan internasional. Kemudian yang terakhir yaitu improving client gratification atau bagaimana cara meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu dengan mengimprovisasi efektivitas. Adapun aktivitas logistik, yaitu yang pertama order handling, di mana tahapan awal dalam logistik yaitu untuk penanganan pesanan. Kemudian yang kedua adalah aktivitas materials taking care of atau menghandle atau menjaga bahan baku, yaitu pengembangan produk untuk pusat distribusi atau dalam hal ini disebut dengan penanganan bahan baku. Kemudian yang ketiga adalah warehousing atau manajemen pergudangan. Kemudian yang keempat adalah inventory control atau manajemen persediaan. Yang kemudian kelima adalah transportasi dan keenam adalah packaging atau kemasan. Adapun komponen-komponen logistik, sistem logistik, yaitu mulai dari customer service, inventory management, transportasi, storage dan materials handling, packaging, information processing, demand forecasting atau ramalan permintaan, kemudian forecasting atau penjualan, kemudian facility location atau fasilitas pada lokasi, kemudian production planning atau bagaimana rancangan produk, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang berhubungan dengan logistik. Kemudian logistik manajemen itu sendiri merupakan akses informasi untuk sebuah logistik manajemen, di mana keuntungan dari logistik yaitu yang pertama keterus-terangan atau keterbukaan dari rantai prosedur koordinasi. Kemudian cadangan waktu, biaya, dan aset. Berikutnya
keunggulan harus lebih tinggi dan efisiensi yang harus lebih baik, kemudian korelasi lebih cepat sehingga dapat menguntungkan, kemudian adanya daya tarik yang lebih tinggi, kemudian fleksibilitas individu, kemudian adanya pilihan waktu yang lebih baik, kemudian peningkatan transportasi, kemudian adanya track and trace atau lacak, kemudian persiapan pengiriman pesanan itu menjadi satu kerangka kerja, dan ini ada dalam suatu e-logistik, rangkaian e-logistik yang tersistematis sehingga suatu kegiatan logistik itu bisa terdeteksi secara sistem sehingga rangkaian logistik itu dapat lebih bermanfaat di mana koneksinya itu terkoneksi secara ERP baik dari pengguna sampai dengan user end. Adapun tantangan dari e-logistik itu sendiri, yang pertama terkait keamanan. Klien itu menginginkan jaminan dan kepercayaan terhadap apa yang dia gunakan. Kemudian scalability of framework atau skalabilitas kerangka kerja untuk membantu klien satu demi satu, di mana organisasi harus memerlukan situs yang dibuat dengan baik sehingga penggunaan e-logistik ini dapat membantu skalabilitas kerangka kerjanya. Kemudian yang ketiga, integritas dari informasi dan kerangka kerja. Setiap klien membutuhkan akses yang aman dan jaminan informasi. Kemudian yang keempat, produk individu. Sebagian besar klien memilih dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang ingin mereka rasakan, mereka coba, dan sebagainya. Dan yang terakhir, masalah administrasi. Tantangannya adalah bagaimana membangun hubungan yang kuat dengan klien adalah hal yang sangat mendasar. Bagaimana hubungan kesetiaan dari klien dapat bertahan dalam bisnis. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan, ringkasan singkat dari jurnal mengenai logistik dan e-logistik manajemen, benefit and challenges. Terima kasih.